Jadi itu F3 Moto Lighting di Shopee adalah reseller saya ya. Anda bisa order di Tokopedia ya dengan username reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola ya. Anda bisa WhatsApp, mau order langsung juga bisa 0898 269 3838 ya. Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Saya lebih memilih JNT, kenapa? Karena saya lebih praktis ya. Ada yang komplain jangan pakai JNE pak, jangan pakai JNT pak, mengecewakan pak, jangan pakai si cepat pak, ini itu ya. Semua namanya ekspedisi ya plus minus lah ya. Ada yang nggak suka dengan ini, ada yang nggak suka dengan itu, ada yang nyaman dengan ini ya. Bebas sebenarnya intinya ya. Jadi nggak bisa disalahkan juga, pak jangan pakai JNT lama pak, jangan pakai si cepat lama pak, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Bebas ya sebenarnya. Cuma saya lebih enak ke JNT karena kita tinggal WA ya, dia langsung datang pick up. Si cepat juga bisa, cuman maksudnya saya kenal baik dengan yang biasa pick up itu, jadi enak gitu ya. Dia udah tahu. Ya, oke, kita langsung saja ya review pagi ini. Ini untuk Avanza lama, Bro. Avanza lama, jadi yang sebelum VVTi kali ya, boleh dibilang. Jadi Avanza yang lampunya masih jenong. Jadi sebelum New Avanza yang ada airbag ya, 2005 mungkin 2006. Ya, jadi ini di order GL3. Ini sebenarnya bapaknya sudah ngincer yang bekas ya. Kemarin ada yang bekas, sudah 2 kali saya menjual ini yang bekas. Kenapa bisa ada bekas? Ya namanya orang jual beli ya, upgrade atau tukar ya. Ada juga yang ganti mobil segala macem, harganya mungkin nggak cocok atau udah keduluan orang ya. Jadi saya rekomendasikan tipe baru saja ya. Jadi selalu saya bilang syarat bolam bagus, 1 watt dan luxnya harus gede ya, harus gede. Nah gedenya di sini itu bukannya harus gede-gede banget, jadi artinya bukan itu ya. Ini cuma 30 watt sedangkan halogen Anda 55 watt, jadi sebenarnya ini dayanya sudah hemat, tidak memboroskan aki, tidak memberatkan kinerja mesin Anda, malah lebih hemat ya soal listrik. Tidak, alternator juga kerjanya jadi lebih ringan ya, aki juga kerjanya juga jadi lebih ringan ya. Jadi nggak ada istilah ngedrop atau aki soak dengan Anda mengganti LED. Di mana-mana Anda menggunakan LED pasti lebih hemat listriknya ya. Rumah Anda juga sekarang pasti udah pakai LED lah. Seluruh dunia larinya sudah ke LED saat ini ya. Jadi maksud watt dan luxnya gede itu adalah nilainya, kalau dia 30 watt ya kita ngomong 30 watt juga gitu ya. Banyak yang jual dengan kardus istimewa tulisannya ya, wattnya gede-gede, lumennya gede-gede gitu ya. Pas pada saat dicoba kenyataannya payah ya. Sedangkan yang saya jual ini kardusnya cuma kardus abal-abal. Saya juga beli di online ini kardus ya, dari kardus Indomie ya. Tapi intinya adalah kardus itu hanya untuk marking ya, hanya untuk packing. Jadi untuk sampai tempat tujuan dengan safety. Tapi intinya adalah lampunya yang berkualitas ya, seperti itu. Jadi Anda percaya dengan review saya, Anda beli. Kalau Anda nggak percaya atau Anda ragu dengan review saya, nggak usah beli ya, seperti itu. Simple kok ya. Levelnya dia cuma di 30 watt 3500 lux. Apa sih 3500 lux? Masih banyak yang bertanya kepada saya, Pak 3500 lux itu apa? Jadi watt itu adalah daya input. Jadi daya makan, dia nyedotnya wattnya itu 30 watt. Nah dari dia sedot setrumnya, dia harus mengeluarkan cahaya kan. Nah cahayanya itu diukur adalah satuannya lux, LUX ya, LUX bukan lumen karena beda. Kalau lumen Anda harus beli alatnya ya, berupa bola sphere namanya, dan Anda harus ada alatnya namanya spektrometer. Harganya itu mahal, selalu saya sudah ulang-ulang, mahal bro harganya ya.
15 jutaan saya sudah menegosiasi, harganya 15 jutaan. Itu belum termasuk pajak kalau masuk ke Indonesia ya. Anda tahu sendiri barang 15 juta pajaknya mau berapa? PPN, PPH, bea masuk, belum bea masuk barang mewah ya. Ribet bro. Atau Anda ada kenalan bea cukai yang bisa pajaknya dinolkan karena kita bukan buat komersil, kita buat uji coba lab sendiri ya. Kalau ada yang bisa bantu saya bersyukur ya. Pajaknya nol mungkin ya, paling bayar PPN aja ya. PPN punya NPWP pun bayarnya 7,5% ya. PPH ya. Jadi ribet bro, mahal harganya. Itu 15 juta kita beli dari pabrikan Cina sampai sini mungkin pajaknya mungkin bisa 3-4 juta itu ya. PPN, PPH kalau nggak salah 15% ya, kalau nggak ada NPWP. Ada NPWP 7,5%. Pajak barang mewah mungkin kena ya, nggak tahu itu karena ntar dianggap barang mewah ya. Bea masuk saya juga nggak tahu itu barang bea masuknya kena nggak gitu ya. Terus nanti dicek HS code segala macam, ribet bro ya, ribet ya. Jadi Indonesia ini ribet gitu ya. Kalau kita masukin barang seperti itu dikira kita sebagai objek buat nyedot duit gitu ya. Jadi bukannya saya nggak mau menyediakan, saya sebenarnya sudah mau ya beli seperti itu. Kenapa? Karena kita buat uji coba. Jadi buat uji coba, buat ngetes juga, buat kita sharing juga ya. Sebenarnya yang udah mesti punya alat itu adalah bukan si Jungki Wenas, karena Jungki Wenas cuman seupil ya. Kita UMKM yang sebutir pasir gitu ya. Yang mesti menyediakan itu adalah PT Philips di Indonesia ya, Osram ya, merek-merek besar yang mesti menyediakan, Autovision yang sudah berupa PT ya, atau Pro7 yang sudah berupa CV ya. Saya cuman single fighter, tapi kita mau loh menyediakan, cuman masalahnya di money-nya aja nih yang kurang ya. Makanya Anda nonton lah YouTube saya, ada iklannya, tolong jangan di skip ya. Seperti termometer infrared, harganya juga lumayan ya, 4 jutaan kita beli udah. Tapi memang saya masih sibuk nih di bulan 4, bulan 5, bulan 6 ini banyak rups ya. Jadi kita juga ngirim barang atau mereview nyolong-nyolong nih waktunya ya. Siang saya mau berangkat lagi. Jadi buat Anda yang kalau tidak saya review, artinya bukan saya tidak setting atau tidak kalibrasi. Semua barang yang keluar dari workshop saya adalah kita setting dulu ya, seperti itu. Tapi memang ada yang saya upload ke YouTube, ada yang memang tidak saya videokan ya. Ini di order untuk Avanza. Jadi tadi kita membahas tentang lux meter. Jadi halogen standar Anda ya, baru ya. Kalau udah lama pasti dia akan lebih turun juga. Baru ya. Di sini ada patokan ya, ada patokan di depan sini ada lux meter. Jadi ini diukur di sini itu 1000 ya, 1000. Kenapa saya bilang nilainya 1000? Supaya kita gampang. Karena jarak ini misalnya kita juga bisa ngukur di sini. Tapi nilainya kan lebih gede karena lebih dekat. Sama seperti Anda mengukur knalpot racing misalnya. Ada alat atau pakai handphone Anda juga bisa decibel meter ya. Anda dekatkan ke sumber suaranya tentu desibelnya lebih gede. Kalau Anda jauhkan lebih kecil. Sama dengan ini. Jadi ini alat untuk mengukur cahaya ya. Jadi ini taruh di sini dengan taruh di sini itu berbeda hasilnya. Nah, kenapa kita bikin dia 1000 ada jaraknya? Supaya gampang. Jadi kalau ini 3500 artinya 3,5 kali lebih terang. Seperti itu ya. Jadi kalau halogen itu 1000, ini 3,5 kalinya lebih terang, bisa 3500 ya, seperti itu. Jadi ini levelnya 3,5 kali dari halogen ya. Nah, Anda sudah mendapatkan watt yang 30 watt dan 3,5 kali lebih terang dari halogen. Syarat kedua harus terpenuhi, nggak boleh ngedrop. Ngedrop ini artinya staminanya nggak boleh turun. Jadi kalau dia 30 watt, ya harus 30 watt. Terus dari pertama dinyalakan sampai akhir dimatikan harus segitu. Nggak boleh ngedrop. Ya. Masalahnya banyak LED di pasaran di luaran awalnya dicoba gede wattnya, tapi 5 menit kemudian dia turun. Nah, turunnya wattnya itu kenapa? Faktor panas. Karena namanya panas, hambatannya gede. Jadi driver menghasilkan arus listrik
bukan dimakan oleh LED tapi dimakan oleh panas, rugi daya jadinya. Ya, kedua bisa juga memang drivernya sengaja dibuat seperti itu karena untuk mengakali. Banyak ya barang-barang yang dari produk dari Cungko, dari Cina semua banyak yang seperti gitu ya. Makanya Anda harus beli barang yang berkualitas supaya mendapatkan hasil yang bagus. Intinya tidak boleh ngedrop lah, intinya gitu kasarnya. Cuma saya perlu menjelaskan karena pelan-pelan, karena penonton YouTube saya ini dari berbagai kalangan ya. Ada Anda generasi milenial, ada Anda generasi Gen Z, ada juga yang sudah agak berumur 40, 50, 60 tahun ke atas. Dia kalau ngomong dia bilang, "Pak, kalau mereview jangan terlalu cepat ngomongnya, saya nggak oke." Jadi kita harus jelaskan juga gitu ya, karena penonton kita, customer saya kalangannya berbeda-beda ya. Anak muda mungkin gampang sekali menerima ya, cepat bisa bahasa gaul ya, bisa. Kalau orang yang agak berumur, karena banyak juga yang orang yang agak berumur dia bilang mata saya udah agak nggak kelihatan ya, jadi makanya dia mau upgrade lampunya menggunakan lampu LED ya. Nah jadi harus stabil ya, 1 watt dan luxnya harus gede, gedenya ini bukan maksudnya gede sekali tapi sudah lebih hemat dari halogen ya, karena banyak yang ditulis di kardusnya segede-gedenya memang, tapi kenyataannya kecil. Nah ini kita jamin sesuai, Anda beli sesuai 30 watt 3500 lux. Kedua harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Kalau mau ngedrop boleh 1-2 watt Chengli. Tapi kalau ngedrop 30%, 20% bo Chengli namanya ya. Syarat ketiga harus bisa adjustable ya. Sebenarnya begini, Bro, ya. Ini LED itu sebenarnya enak banget ya buat Anda yang mungkin, sorry ya, bukan kita maksudnya mau bilang Anda tua atau bagaimana, enggak, tapi buat Anda yang bukan generasi milenial ya, maksudnya udah generasi usia lanjut mungkin 50 tahun, 60 tahun, agak sulit dibilang, "Pak, jam 11 itu bagaimana? Pak, jam 12 itu bagaimana?" Dia nggak ngerti. Nah, gini loh, ya, di sini itu ada garis, Bro. Ada garis ya. Jadi ini dipasang begini ya. Ini tuh ada panah. Ada panah nih. Di body ini ada panah. Ada panah. Jadi ini ditunjukkan, Bro. Tuh. Jadi kalau ini mentok itu jam 11 patokannya menurut saya. Karena kita melihat ininya. Nah, misalnya kalau saya bilang 11.30, geser aja sedikit 1 garis. Ya, gampang sebenarnya cara settingnya. Jadi ada orang bilang, "Pak, saya settingnya nggak bisa. Saya di luar kota jauh. Kalau saya di Jakarta saya datang ke workshop Bapak." Sebenarnya nggak usah khawatir. Intinya adalah barang sampai Bapak nggak bisa pasang, saya pandu. Ya, saya pasti akan mandu. Cuma memang harap bersabar gitu ya, jangan buru-buru. Karena saya juga mempunyai kegiatan lain. Misalnya saya lagi mandi, ya saya nggak bisa balas WA dong. Sabar ya. Saya juga lagi pergi, misal lagi di jalan, lagi naik motor juga saya nggak mungkin bisa balas WA ya. Jadi harap bersabar. Jadi lebih baik WhatsApp saya, "Pak, nanti saya mau pasang jam sekian. Bapak tolong siapkan waktunya." Oke, nggak masalah. Yang penting kalau saya standby, saya nggak ada kerjaan, ya pasti saya balas tuh WhatsApp ya, seperti itu. Jadi intinya saya nggak mau menyulitkan customer saya. Saya maunya jual barang yang PNP. PNP itu artinya plug and play. Plug and play itu artinya nggak banyak modifan, nggak banyak apa, jadi pokoknya tinggal colok, pasang, nyala gitu ya. Jadi syarat adjustable ini penting ya. Bolam ini harus bisa di adjust 11, 12. Kenapa? Karena kita itu mengkonversi dari halogen ke LED ya, mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita harus bisa memaksimalkan LED-nya gitu ya. Nah, di depan saya ini ya ada 2 buah LED, bukan LED, ada 2 buah halogen ya. H4 itu kalau biasanya Osram, Philips, merek GE, merek Hella, merek Wood ya. Anda lihat deh. Ini sekilas kalau orang awam melihat sama, tapi beda loh. Dasar dari sini ke sini beda. Anda lihat ini agak ceper, nah ini agak tinggi. Ya, berbeda loh. Ya, berbeda. Jadi
mobil Anda pakai H4 misalnya, kalau aslinya bawaan pabrik Osram, kadang-kadang kalau dipakai Philip suka fokusnya suka agak kabur. Atau dipakai Hella. Kenapa? Karena tinggi fokusnya ini berbeda. Sama seperti LED ini, halogen ini, Anda perhatikan deh. Ya, beda. Ininya aja beda. Ini agak ceper ya, ini agak tinggi. Ya, beda, Bro. Ya, jadi sebenarnya bolam itu beda. Jadi sebenarnya kalau mobil Anda bawaan mobil Anda Osram, jadi kalau Anda menggantikan replacement, sebaiknya ganti Osram juga. Jangan Anda ganti Philip. Ya, kalau bawaan mobil Anda dari pabriknya lahir dengan merek Osram, jangan Anda ganti dengan Philip. Ya, takutnya geser fokusnya. Ya, nah makanya kalau halogen nggak bisa disetel, bohwat. Kalau LED makanya bisa disetel. Makanya perlu syarat ketiga, adjustable. Ya, makanya kita membuat kategori syarat LED itu berupa poin-poin. Saya nggak tahu di pedagang lain, saya juga nggak pernah nonton reviewnya. Ya, apakah mereka ada poin-poin seperti saya bilang? Ya, jadi Anda boleh beli LED di luaran, terserah, bebas. Saya tidak pernah memaksa. Karena jujur terus terang saya hobi ya. Hobi juga sekalian bisa cari duit. Jadi Anda istilahnya kerja itu dengan senang hati gitu ya, bukan kerja karena terpaksa loh. Jadi karena saya senang makanya saya lakukan gitu ya, jadi kita happy ya. Jadi saya hobi di lampu ya. Selain hobi di lampu, saya juga ada hobi di motor gede ya. Saya juga sebenarnya ada hobi di miara burung dara. Saya ada rencana mau miara merpati pos. Dulu saya kecil miara tuh. Nah, maksudnya kalau kita miara, kita ternakin, ada hobi kan, kita bisa jual kalau udah jadi juara ya, segala macam lah. Untuk Anda penggemar merpati pos atau merpati yang tinggi kan Anda tahu ya. Nah, ini dalam hal ini lampu lah ya, hobi saya ya. Jadi kita kerja berdasarkan hobi, jadi kita tidak terpatok harus jualan ya. Jadi Anda mau beli di tempat lain juga boleh, nggak masalah. Tapi Anda kalau mau tahu bolam bagus itu ada syaratnya. 3, adjustable. 4, serviceable ya. Bolam itu harus bisa diservis, tapi hanya chip yang kri bisa diservis. Bolam-bolam yang begini nggak bisa, rusak buang. Saya to the point ngomong apa adanya ya. Kenapa? Spare part tidak ada. Kalau spare part ada chipnya, kita mau ganti pun nggak bisa. Kenapa? Chipnya terlalu tipis pipi. Kalau Anda pakai pinset, pecah ya, dari keramik pecah, sompal, mati ya. Jadi intinya nggak bisa diservis ya. Syarat kelima, bayangan gelap kecil itu bagus, tidak gelap juga bagus ya. Karena ini chipnya pipi, jadi bayangan gelap ini akan besar. Kenapa akan besar? Karena terhalang oleh batang ini ya, terhalang oleh batang ini. Tapi nggak masalah, syarat kelima ada hubungan dengan syarat ketiga. Karena bolam ini bisa di adjustable, jadi bayangan gelapnya kita bisa geser. Bayangan gelap bisa digeser. Jadi makanya kenapa saya bilang, Pak, belilah bolam yang adjustable ya. Kenapa harus adjustable? Supaya kita bisa menggeser, kita bisa kalibrasi, kita bisa setting cut off-nya segala macam. Cut off bisa disetting arah jam 11, jam 12. Anda kalau Anda bukan beli bolamnya dengan saya, jangan ikuti patokan itu. Kalau Anda ikuti patokan itu jam 11 juga salah juga. Kenapa? Karena nanti ya akan kita kalibrasi lagi nih. Ini payungnya. Payungnya ini kan bisa dibuka. Ya, payung ini bisa dibuka dan ini replika 1:1 seperti halogen ya. Ini bisa dibuka, nanti kita akan papas ininya, kita akan gerinda ya. Gerinda sedikit sebelah sini supaya dia agak lebih turun, supaya nanti waktu kalau di jam 11 ininya bisa horizontal. Ya, seperti itu. Memang tidak terlalu horizontal, kenapa? Karena harus membentuk cut off, kan ada cut off-nya. Ya. Nah, makanya ininya bisa dilepas, kita enak untuk menggerinda, kita bisa dikikir lah istilah kasarnya. Ya. Nah, misalnya kalau payungnya yang nempel dengan bodi, kita mau mengkikir, ribet, nggak bisa. Kikir atau gerinda melejit, kena lednya, hancur. Jadi resikonya gede gitu ya. Dan distributor atau importir menolak untuk barang yang sudah dimodifikasi untuk mengklaim garansi. Kenapa? Karena dia bilang gini, lu udah utak-atik, gua nggak mau kasih garansi lah. Nah, sedangkan kalau ini enak sekali, bro. Ini Anda lepas dulu dong. Lepas dulu, Anda kikir. Udah dikikir, pasang lagi. Kan masih seperti semula bawaannya, asli dong, tidak ada yang diutak-atik kan, seperti itu ya. Dan ini lampu H4 enak sekali, dia ada chip putih di bawah, chip kuning di atas ya. Jadi kuningnya ini chipnya di atas, jadi kuningnya ini cut off-nya akan lebih glare dibandingkan putih. Saya ngomong apa adanya to the point, tapi itu memang sesuai. Kenapa?
Karena supaya putihnya ini ada cut off, kuningnya agak glare. Kenapa? Karena kan kuningnya dipakai pada saat kondisi cuaca hujan atau ada kabut, ya kita tentu butuh pandangan yang terbuka saja. Ya, seperti itu. Saya ngomong agak glare, tetap ada cut off warna kuningnya karena ada payungnya, tetapi antara cut off kuning dengan cut off putih bagusan putih karena putih lebih dekat ke payung. Intinya seperti itu. Nah, untuk Anda yang ingin kuningnya lebih bagus dibandingkan putihnya, gampang, balik aja ininya, selesai. Jadi kuning di bawah, putih di atas. Ya, paham? Intinya makanya bolam ini adjustable, enak sekali ya. Bolam-bolam begini yang makanya kenapa saya jual ya. Bolam-bolam yang tidak bisa dikalibrasi sebenarnya saya juga jual. Cuman agak sulit untuk menyetingnya ya, untuk di kedepan harinya Anda modifikasi itu agak sulit. Jadi kita juga agak nggak terlalu mempromosikan gitu ya, seperti Pro 7 mungkin ya. Nah, kalau yang kayak begini kan enak bro, bisa disetting segala macam. Anda juga enak, saya juga enak ya. Intinya kita adalah tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasil outputnya. Memang tidak bisa perfect sekali ya, tidak bisa perfect sekali bro. Kalau Anda mau perfect sekali ya Anda pakai halogen. Karena kenapa? Reflektor mobil Anda diciptakan buat halogen, bukan buat LED, bukan buat HID. Seperti itu. Nah, kalau reflektor Anda diciptakan buat HID, HID-nya harus pakai D2R, bukan pakai H4. D2R contohnya mobil apa? Nissan Latio, Nissan Juke, Honda Accord, Civic FD 2 ya. Terus kalau di Toyota East misalnya, di Toyota Alphard Rama ya. Jadi ada peruntukannya. Nah, kita hanya mengkonversi dari reflektor halogen ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan ya. Nah, tugas saya adalah memaksimalkan. Jadi barang yang Anda beli, saya berharap Anda cocok dengan settingan saya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutin syaratnya. Syarat keempat adalah adjustable tadi. Syarat ketiga adjustable, syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya ini memang agak gede dan tidak agak gelap, tapi karena bisa disetting jadi bisa tercover soal itu. Keenam, soal tidak storing, bolam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio Anda, audio Anda ya. Intinya seperti itu. Soal ketujuh, pendinginan ya. Pendinginan ini penting karena ada hubungan dengan syarat kedua, soal ngedrop ya. Banyak LED yang ngedrop. Ya, jangan lupa kalau Anda mau pasang LED ini kan barang datang seperti ini. Jangan lupa kalau Anda mau masang, Anda buka dulu, copotin, pasang dulu ininya ke mobil Anda, kelipin, pasang karetnya, baru pasang bolamnya ya. Jangan lupa, jadi kipas harus di belakang bolam ya, jangan kipas di dalam karet, salah ya. Nah, seperti ini. Jadi, pemasangan ini karet tidak perlu dibobok, tidak perlu dirusak karetnya. Karetnya adalah karet original ya. Tidak perlu merobek karena dia langsung masuk ya. Langsung masuk. Jadi tidak ada bocor, tidak ada celah udara atau air untuk masuk. Jadi sangat-sangat PNP. Banyak juga yang jualan LED di luaran harus merobek-robek karet. Itu salah ya. Ini tidak perlu robek karet ya. Pasang dulu seperti ini, karetnya sudah pasang. Bolamnya arahkan jam 11, jam 12. Nah, Anda bisa lihat bolam ini ya. Bolam ini masih terlihat ya heatsinknya, pendinginannya ya. Kenapa? Karena heatsinknya ini tinggi. Sebenarnya saya sudah request, kenapa nggak lu bikin makin tinggi ke pabrikan, makin tinggi, makin lebar, diameternya makin gede, makin bagus sebenarnya. Kenapa? Karena untuk pendinginan. Makin dingin ini LED, umurnya makin panjang. Makin panas ini LED, namanya Anda pelan-pelan membunuh dia. Ya. Nah, kalau ininya pendek nih, ya, ininya pendek. Pas dipasang begini, jadi tidak ada bagian yang tersisa. Jadi sama dengan Anda membunuh LED dengan pelan-pelan. Ini ada kipas. Kipas itu meniup angin ke dalam supaya dia keluar dari celah-celah ini. Sedangkan kalau ininya nggak ada, jadi tertutup langsung begini. Ini kipas muter, angin mau keluar dari mana? Buntu bro, ini ya. Buntu, nggak bakal bisa keluar ke dalam sini. Jadi mau nggak mau harus dari samping. Nah, makanya ini sisa-sisa heatsinknya, sisa-sisa siripnya ada. Ya, ini sesuai dengan syarat ketujuh. Kalau bolam yang tidak
ada ininya, jadi sama dengan kipas ini muter, anginnya tidak bakal masuk, jadi tidak ada pendinginan namanya. Makanya sampai-sampai ada orang begini bilang, Pak, kipas LED bukannya sedot ya Pak? Jadi sedot itu maksudnya adalah anginnya keluar ke belakang. Sebenarnya bukan keluar ke belakang. Kalau ini ditutup, ya kipas itu sebenarnya harusnya arahnya ke sana. Karena ini tertutup, jadi mau nggak mau pas Anda pasang di mobil, Anda pegang, kok ada anginnya ya. Jadi anggapan Anda adalah anginnya ke belakang. Padahal ya kalau Anda coba di luar, angin ini tiupnya ke sana. Tiupnya ke sana supaya berharap angin itu lewatin ini sirip-sirip. Jadi supaya angin ini meniup panas dari sirip-sirip. Gitu ya. Makanya syarat bohlam bagus itu banyak. Ya, kita bikin kategori-kategorinya. Soal pendinginan juga penting. Karena musuhnya LED adalah panas. Panas itu ngedrop, panas itu merusak chip, panas itu membuat umurnya pendek. Ya, seperti itu. Makin panas makin jelek. Ya, harus dingin. Sedangkan Indonesia negara tropis ya, musim hujan pun pasti panas. Nggak ada musim hujan pun dingin, suhunya 20 derajat. Kecuali mungkin di dataran tinggi ya. Buat Anda yang di dataran tinggi mungkin ada, karena saya tinggal di Jakarta ya, panas bro, 31 32 derajatnya. Ya, panas dan macet. Kalau macet suhu mesin pasti naik ya. Karena kenapa? Mobil tidak jalan, radiator jalan terus. Jadi di ruangan mesin itu tambah panas. Beda dengan kalau mobil jalan. Kalau mobil jalan kan ada angin dari depan, anginnya pergi. Angin panasnya pergi. Tapi kalau Anda diem, angin panasnya ya di sekitar mesin Anda aja. Sedangkan lampu ini kan di ruangan mesin. Makin panas, dia butuh pendinginan. Dia butuh pendinginan, tapi ditiupnya angin panas. Kalau macet, makanya saran saya matikan, ya. Jadi cara pakai LED yang benar kalau macet matikan. Anda tahu mobil VRZ, Fortuner, Pajero, itu lampu ada sensor. Kalau macet, panas, lampu itu meredup. Ya. Pajero, Fortuner, mobil-mobil yang menggunakan LED, kalau panas dia meredup. Meredup, kenapa? Mengurangi daya, kalau nggak chipnya kena, jebol, gitu ya. Nah makanya saran saya kalau Anda pemakai LED, kalau macet, matikan aja, jalan nyalakan lagi, ya, seperti itu. Oke, 7 syarat ya sudah kita sebutkan, jadi ini untuk Avanza, habis ini selesai kita akan kalibrasi, ya. Jadi barang yang saya kirim adalah sudah settingan saya. Anda nggak perlu khawatir, Anda tinggal pasang. Walaupun tidak masuk ke YouTube videonya, Anda nggak perlu khawatir, tetap akan kita kalibrasi. Ya, seperti itu. Karena ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, video review saya mana? Saya udah cari-cari di YouTube nggak ada. Ada yang seperti itu ya. Oke, cara pakai LED ini ya, ini bohlam 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Bisa putih, putih kuning, bisa kuning. Jadi dia merupakan satu siklus. Bisa putih, putih kuning, kuning. Ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Pertama kali misalnya Anda nyalakan lampunya nyala warna putih. Anda matikan 1-2 detik, Anda nyalakan lagi dia akan putih kuning. Anda matikan lagi 1-2 detik, Anda nyalakan lagi dia akan berubah warna kuning. Jadi putih, putih kuning, kuning, satu siklus. Ya. Sama LED ini juga begitu, dia mempunyai satu siklus ya, putih, putih kuning dan kuning ya. Nah, bagaimana kalau suatu saat terjadi error? Misalnya terjadi error ya. Ini bohlam Anda nyalakan awalnya warna kuning dan warna putih, Anda mau ubah warnanya. Misalnya Anda sudah ubah warna, Anda matikan saklar, Anda nyalakan lagi, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih warna putih. Apa yang Anda harus lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah mematikan saklar lampu. Tunggu 1-2 menit, Anda nyalakan lagi. Itu fungsinya adalah apa? Untuk mereset. Gitu ya. Nah, misalnya kalau yang ini sudah warna putih, awalnya lah warna putih, ini sudah putih kuning. Jadi Anda matikan, ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih berubah, yang ini belum berubah warna. Kalau Anda matikan lagi, tunggu 1-2 detik, Anda nyalakan lagi, dia tidak bakal ketemu warnanya, karena saling kejar-kejaran warnanya, karena dia mempunyai siklusnya sendiri-sendiri. Jadi kalau terjadi error, bukannya Anda matikan, nyalakan, matikan, matikan, nyalakan, begitu, bukan, karena nggak bakal ketemu warnanya. Jadi kalau terjadi error adalah Anda reset, gitu ya.
Dan untuk high beamnya jangan terlalu kasar, 1 detik 2 kali, oke. 1 detik 2 kali, 3 kali masih oke. Jangan Anda high beamnya kasar, tok 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 gitu ya, merusak saklar switch lampu Anda juga. Makanya kenapa kadang-kadang saya suka pakai mobil orang gitu ya. Kalau mobil saya sendiri sih enak loh, high beamnya masih ada taknya gitu loh, masih ada taknya ya, jadi kerasa. Kadang-kadang saya coba mobil orang gitu ya, kok kayak ngelos gitu loh. Makanya tangan jangan terlalu kasar juga untuk high beam ya, 1 detik ya 2 kali lah tarik gitu ya. Ada orang ngedim kan tok 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 gitu ya, ada loh yang begitu. Nah itu nggak cocok di bolam seperti ini. Kenapa? Karena bisa error, dia akan shutdown, dia akan mati. Cuman nggak masalah kalau dia udah mati begitu, Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, nyalakan lagi, dia akan normal. Jadi dia akan mereset. Karena kalau Anda menarik secara kasar begitu, artinya setrum belum maksimal, Anda udah lepasin. Tapi belum sampai lepas sekali 0 volt, Anda udah tarik lagi. Jadi kalau dibikin grafiknya jadi nggak stabil setrumnya. Nah, si driver akan cut, shutdown ya, karena listrik yang tidak stabil itu merusak chip. Karena LED itu harus stabil ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kita tes nyala dulu sebentar. Ini putih kuning tadi ya. Ini putih kuning ya. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Walaupun di mode kuning, lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi walaupun di mode putih, lampu jauhnya akan warna putih. Jadi pokoknya intinya lampu jauh hanya bisa warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat ya. Bisa putih kuning, bisa kuning ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah modenya. Anda mau ubah mode lagi ya, Anda matikan lagi saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan lagi ya, seperti itu. Bohlam ini ada memorinya di dalam ya, jadi harus discharge secara maksimal, baru dia bisa ganti mode. Kalau discharge-nya belum maksimal, tidak bisa ganti mode ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Habis ini akan kita kalibrasi dulu sebelum kita bungkus ya. Jadi makanya selalu buat Anda yang beli, Pak, saya tolong dong minta foto mobilnya dari depan. Tujuannya untuk apa? Saya mau lihat bentuk reflektornya. Saya itu nyimpenin reflektor, bro. Ya, reflektor gini tuh saya simpenin buat mobil-mobil apa gitu ya. Nah, ini proyektor juga ya. Saya simpenin. Kenapa? Karena kalau Anda beli ya, sebelum dikirim itu kita kalibrasi dulu. Ya, kita kalibrasi dulu gitu ya. Makanya kenapa saya minta foto depan mobilnya. Itu ada tujuannya ya, ada tujuannya ya, ada tujuannya adalah untuk memapas ini berapa banyaknya, karena ada hubungan dengan garis cut off, ada garis reflektornya ya, seperti itu ya. Bukannya saya mau tahu mobil Anda, enggak, sebenarnya saya mau tahu oh ya reflektornya itu. Karena kalau Anda nyebutin tahun ya, kadang-kadang suka ambigu kan, kalau mobil tahun Avanza 2013 sama 2012 sama nggak ya? Atau dia udah ganti yang facelift lagi, kan kita bingung. Tapi kalau Anda foto kan, oh iya gua udah tahu tuh mobilnya itu ya, seperti itu. Seperti Anda bilang Hilux, mobil saya Hilux, Pak. Hilux ada 2 loh, baru apa lama. Daripada kita nanya tahunnya ribet, kita nggak tahu, mendingan Anda kasih foto mobilnya langsung kan kita tahu ya, seperti itu. Oke, ini reviewnya untuk Avanza ya, Avanza 2005-2006. Terima kasih Bapak sudah order ya. Kalau yang belum order, ditunggu ordernya. Pemasangan tinggal PNP ya. Barang sampai, kalau nggak ngerti ya WhatsApp saya lah, 0898 269 3838. Terima kasih.